Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algebra dengan NIM 4443230 155. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara reclassifier dan overlay data menggunakan QGIS. Jadi, overlay dan reclassifier ini biasanya digunakan untuk menentukan kesesuaian suatu budidaya yang ada di laut. Apakah si budidayanya ini sesuai atau tidak dengan parameter-parameter yang ada di laut. Biasanya budidayanya itu seperti KJA dan sebagainya. Kita langsung saja buka aplikasi QGIS-nya. Lalu setelah itu kita klik HCMGIS. Kita klik Google Satelit. Nah, setelah ini kita bisa langsung masukin datanya. Cuman sebelum itu data dari Marine Copernicus-nya kita ubah dulu dari lewat ODV menggunakan jadi file TXT menggunakan Excel ya. Karena file sudah TXT, kita langsung buka aja di Excel. Ntar. Nah, saya ngasih satu contoh aja buat ubah dari TXT yang ada di Excel biar nggak terlalu mentah banget agar bisa dimasukkan ke dalam QGIS-nya si PH aja ya. Nah, klik finish. Oke. Nah, data yang dari Marine Copernicus itu akan seperti ini ya teman-teman. Kita hapus dulu nih bagian sininya, segini. Klik CTRL min. Nah, karena ini terlalu banyak ya, masih terlalu mentah. Jadi ini kita sisakan di bagian latitude yang ini, longitude, dan juga pH. Jadi sisanya dihapus semuanya, sisakan latitude, longitude, dan juga pH. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita contohnya pH. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, setelah hasilnya seperti ini, kita langsung saja masuk ke dalam QGIS-nya. Nah, QGIS-nya. Lalu kita klik Open Data Source. Kita masukkan data-data yang sudah diolah di Excel tadi menggunakan delimited text. Kita masukin satu-satu ya. Di mana tadi ya, pertemuan SIG Praktikum New. Nah, ini DO dulu kita masukin. Cek parah deh gitu tuh komen Setelah Gamer Jack. itu untuk X-nya long, Y-nya latitude, dan Z-food-nya karena ini DO jadi O2. DMS-nya jangan lupa kita unchecklist. Kalau misal masih di checklist, geometri CRS-nya ganti default. Lalu setelah itu kita add. Setelah itu karena baru DO yang dimasukin, kita masukin lagi yang lainnya, data kedalaman. Ntar kita pilih dulu ya. DO salinitas, kita masukin yang temperatur dulu. Untuk X field-nya kita long, Y-nya lat, Z field-nya. Nah ini udah kayak gini ya, kita tinggal add aja satu-satu. Kita pakai 5 parameter ya. Salinitas, long, lat, Z field-nya, asal, pakai salinitas, suhu, dan DO, pH. pH kayaknya yang ini ya tadi ya. Coba dulu ya. Kalau benar kita add lagi. pH, salinitas, suhu, dan DO. Satu lagi kedalaman.
Data from kedalaman. Tolong muat date fieldnya date. Setelah itu kita add. Nah, jika sudah seperti ini, kan titik-titiknya udah muncul nih di sini nih. Udah muncul ya titik-titiknya di bagian sini. Setelah itu, agar bisa di raster lalu analisis grid inverse distance to power, kita save dulu nih dari masing-masing data ininya. Cara save-nya itu klik kanan, export, save fitur ES, agar filenya itu GeoJSON. Kita namain aja ulang, ini tadi DO ya kalau nggak salah. DO, export, save fitur ES, kita taruh di file.practicum. DO meter, kita save, lalu ininya ganti default, kita klik OK. Yang ini kita hapus dulu. Lalu untuk yang suhu kita ekspor suhu penting default, kita klik OK. Ini hapus. Untuk yang salinitas kita ekspor juga salinitas yang default, kita klik OK. Ini hapus dulu. Untuk yang pH kita save, ganti default, kita klik OK. Untuk yang kedalaman kita save, harusnya ganti default. Oke, ini dihapus aja. Nah, setelah sudah seperti ini kita save, lalu kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Itu kita klik raster, lalu klik analisis dan grid inverse distance to power. Nah, ini di sini udah ada data-data yang ada pada layer kita. Itu yang pertama kita DO meter dulu lah. Kita geser ke bawah, Z value-nya kita tambahkan O2, lalu setelah itu so save aja. Ini filenya aktif ya, beda. Masukin ke sini aja nih. Nah, buat praktikum DO, DO2. Kita run aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nomor satu, kita ganti ke parameter selanjutnya. DO meter, kedalaman, ganti yang laptop. Lalu kita save lagi. Kedalaman 2. Kita run. Kita save yang selanjutnya. pH. Jet value-nya diganti pH. Samain aja namanya pH 2. Kita run. Untuk parameternya kita tambahkan lagi salinitas. Jet value-nya ganti SO. Kita save lagi. pH. Eh, apa tadi? Salinitas ya? Salinitas. Salinitas 2. Kita run. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu suhu. Heat value-nya kita tambahin ini.
Kok gitu sih? Lalu kita save suhu suhu 2. Kita save. Lalu kita run. Nah, jika sudah seperti ini sudah dalam bentuk interpolasi ya teman-teman. Jika datanya sudah seperti ini, kita langsung bisa reclassifier si data-datanya. Langsung aja ke raster reclassifier. Ini yang agak rumit sebenarnya. Dan ini juga acuannya harus dari jurnal ya. Jurnalnya saya lihat di HP ya teman-teman. Ntar, saya buka dulu. Nah, ini ada data-datanya DO kedalaman pH salinitas suhu sebagai 34. Ya. Kita mulai dari DO dulu. Untuk DO kita ganti user ya metodenya. Kita ekstrak aja. Lalu kita histogram seperti ini. Kita langsung klik table. Minimumnya 6,83. Aduh, 6. Kok nggak bisa diisi ya? 6,83. Untuk maksimumnya 7,16. Nah, karena ini tengah-tengah ini ya. Ininya 7, ini juga 7. Nah, setelah ini kita save. Kita save buat praktikum. Di sini aja ya. Kita namain file yang beda. DO2. DO3 berarti. DO request aja. DO request. Lalu kita save. Lalu setelah kita save, kita bisa run. Nah, oh ya, ininya dicek dulu. Oke, ini udah muncul yang DO. Lalu kita klik yang kedalaman sekarang. Untuk yang kedalaman, si kelasnya itu ada 4. Ekstrak langsung. Untuk startnya kedalaman di 9, ya 4. Maksimumnya di 78,24. Dan ini 10. Karton teman. Lecture dulu. Untuk yang kedalaman 5 semua berarti ya. Sekarang ini kita save dulu. Kedalaman plus. Ya kita run. Kita ganti lagi ke pH. Ini di 7,96. N-nya ada di 8,95. Ininya 8. Ini 8. Untuk ini 5. Dan juga 5. Save. Plus.
Kan kita ganti lagi ke tadi udah apa aja ya? Salinitas nih belum salinitas. Salinitas sekarang bagian salinitas untuk kelasnya ada 5. Kita ekstrak 23,50 selesai di 32,35 untuk oke kita klik add salinitas plus pH kedalaman DO salinitas berarti tinggal satu lagi itu suhu. Kita klik run salinitas sudah ada tinggal suhu. Start start di 29,12, maksimum di 30,34. Ini 30 aja. Save dulu suhu red kelas run. Oke. Nah, teman-teman, kita udah semuanya di reclassifier. Yang ini bisa di unservice dulu. Kita pindah ini ke atas aja. Oke, kan sudah di reclassifier, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Jika kita sudah reclassifier si datanya. Nah, setelah reclassifier, kita klik raster lagi, lalu raster kalkulator. Di sini udah ada ya data-data yang udah kita reclassifier tadi. Dan untuk operasi si perkaliannya atau si penjumlahannya ini, kita melihat di apa namanya jurnal juga, mengacu di jurnal dari bobotnya untuk perkaliannya. Jadi karena ini ada 5 parameter, kita buat si tanda kurungnya dulu aja, jadi 5. Nah, ini ya, yang pertama DO dulu nih, DO reclass. Nah, DO reclass karena DO itu 0,2, jadi 0,2 ya di gajisan 0,2. Ini ditambah, lalu yang selanjutnya kedalaman dikali kedalaman itu 0,3. Ini ditambah, lalu setelah itu ada pH dikali pH itu 0,1, ditambah lagi
Setelah pH ada salinitas dikali salinitas di sini 2 jadi 0,2 ditambah yang terakhir suhu. Suhu dikali suhu di sini 2 jadi 0,2. Oke, nah seperti ini yang kita bisa jumlahinnya teman-teman, si jumlahnya ini muncul diklik oke. Waduh, tadi mana nih? Ya, kita save. Saya bisa lihat. Oke, rasanya hilang nih. Nah, pokoknya hilang. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung save aja si file ini di buat praktikum. Kita save yang udah jadi. Kita save. Aduh, kok nggak bisa diklik oke sih? Lah, oke teman-teman, maaf ya. Tadi ada error sedikit. Ternyata yang error ini karena nggak bisa di-save. Ini tadi saya koma. Harusnya itu titik. Sebenarnya koma sama titik itu sama. Tapi di pengaturan saya itu koma itu sebagai titik. Jadi setelah udah seperti ini ya, kita bisa langsung save. Karena saya udah save tadi, kita langsung klik OK aja. Nah,
Untuk tampilan akhirnya itu, aduh, sorry, mana tadi? Seperti ini ya teman-teman yang udah jadinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.